Terima kasih. Kakak-kakak, kita kan sudah hari keempat ya. Tuh, kalian sudah mendapatkan banyak sekali bekal untuk pendampingan. Yang mana kakak-kakak akan bawa nih ke tempat masing-masing. Dan akan berbagi dengan adik-adik di sana ataupun dengan teman-teman yang seperjuangan. Ataupun mau ajak orang-orang lain untuk ikutan nih dalam pendampingan orang muda. Nah, hari ini saya mau share tentang berdoa dan bekerja. Kalau misalnya kita nih udah sampai titik ini ya, kita banyak kerja nih, kita banyak pendampingan, belajar firman, kemudian gimana caranya untuk menyapa orang muda, gimana caranya untuk mengajak mereka. Tapi untuk menjadi pekerja Kristus yang efektif, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah berdoa. Karena kita belajar seperti Yesus sendiri. Bagaimana waktu dia memilih murid-muridnya, yang pertama dia lakukan adalah dia naik ke gunung dan dia berdoa. Nah, saat ini saya mau share kenapa sih kita ini mesti berdoa. Dan saya rasa kita semua sebagai kakak-kakak pendamping sebenarnya sudah terbiasa untuk berdoa, untuk berelasi dengan Tuhan itu. Tapi yang saya mau share adalah ada 3 hal kenapa salah saya main. Maaf. Ya, salah tulis. Oke, sebentar. Ya. Jadi ada 3 hal yang saya mau share ke kakak-kakak semua. Kenapa sih kita mesti berdoa? Pertama, kalau kakak-kakak lihat gambar di depan, gambar apa? Gambar tangan, betul. Nah, gambar tangan ini melambangkan kemanusiaan kita. Kita semua ini manusia. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang nggak lepas dari yang namanya dosa. Karena itu memang udah manusiawi banget. So teman-teman, waktu kita sadar bahwa kita berdosa, supaya kita bisa untuk untuk bangkit dari dosa ataupun supaya kita menjauh dari setiap godaan-godaan dosa itu, kita perlu berdoa. Yang melambangkan bahwa kita mengakui nih, kita ini lemah. Kita ini nggak hebat. Sama seperti Kak Ani tadi share kan, bagaimana kita itu lemah, kita punya kelemahan. Tapi semakin kita punya kelemahan, seharusnya kita punya kesadaran untuk datang sendiri kepada Tuhan. Untuk berdoa, meminta rahmat kepadanya. Bukan meminta rahmat hanya untuk, oke Tuhan bantulah aku supaya finansialku baik, supaya karirku meningkat, supaya ini, supaya itu, enggak. Tetapi kita menimba rahmat sendiri. Meminta kasihnya sendiri untuk memenuhi hati kita dan membantu kita untuk melawan setiap godaan yang ada. Jadi yang pertama kita sadar bahwa kita manusia yang cenderung untuk berdosa. Yang kedua, gambar apa ini teman-teman? Gambar apa? Refleksi. Ya, ada refleksi, ada pohon, ada kota ya. Indah nggak? Indah ya, kayaknya bagus ya. Kalau jalan-jalan ke sana mau nggak? Oh, mau banget. Ya, teman-teman, gambar ini, gambar yang indah ini adalah menggambarkan dunia. Ini adalah dunia tempat kita tinggal saat ini. Dunia tempat tinggal kita saat ini adalah tempat tinggal sementara. Karena sebenarnya kita nggak tinggal di sini. Ini hanya sementara doang. Dan semakin kita tinggal di dunia, kita tahu lah ya, bagaimana dunia selalu menarik kita untuk terus, ya kita senang-senang, atau misalnya ada banyak godaan-godaan di dunia, ada banyak keindahan-keindahan di dunia, yang waktu kalau misalnya kita lihat dengan lebih, dengan terang Tuhan gitu, kita tahu bahwa itu hanya ilusi. Tapi sayangnya, manusia itu senang banget dengan yang namanya ilusi. Manusia itu senang banget yang namanya indah yang ada di depan mata. Manusia lebih senang kenyamanan. Dan dunia akan selalu menarik kita untuk masuk ke kenyamanan. Saya sendiri pernah, saya dulu pelayanan, kemudian saya keluar dari pelayanan karena saya pikir ya udahlah saya doa aja, misa harian seperti biasa, misa minggu gitu. Tapi
Saya pikir saya bisa gitu. Tapi ternyata setelah saya keluar dari yang namanya komunitas, dunia itu semakin menarik saya untuk menjauh dari Tuhan. Karena kita tahu gitu bahwa kita itu lemah. Dan dunia akan terus selalu menarik kita dengan segala pikirannya, dengan segala teknologinya, dengan segala sesuatu yang menarik bagi mata kita sebagai manusia. Tetapi ingat, tempat tinggal kita yang sebenarnya bukan berada di dunia ini. Jadi kita perlu terus untuk berjaga-jaga dan berdoa setiap waktu. Bukan cuma pagi hari, bukan cuma malam hari, bukan cuma siang ini, tetapi setiap waktu. Berjaga-jaga senantiasa. Ingat, roh kita kuat tapi daging kita lemah. Dan kita bisa lihat daging kita itu lemah. Kita cenderung untuk jatuh dalam dosa. Yang ketiga, ini seringkali kita nggak bisa lihat. Yang teman-teman bisa tebak nggak sih apa ini? Iya, iblis. Kita tahu, kita bisa baca ya di Alkitab bagaimana iblis berusaha untuk menjatuhkan manusia. Dia punya rasa iri yang luar biasa gitu kan. Tetapi dan kita lihat bagaimana Yesus sendiri, Yesus digoda oleh iblis. Yesus aja digoda, apalagi kita. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kalau kita nggak aware, kalau kita nggak waspada, jangan-jangan nih kondisi saat ini, mungkin teman-teman lagi duduk di sini, terlihat seperti akan melayani dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman nggak berjaga-jaga, jangan-jangan ada sesuatu nih yang lagi menarik, yang menarik hati kita. Contoh, mungkin ada kesombongankah di dalam hati kita yang nggak kelihatan? Mungkin ada godaan-godaan lain yang sedang mengintip. Mungkin ada kemalasan atau kemarahan dan banyak hal gitu. Maka ingat, 3 hal ini akan selalu menarik kita untuk menjauh dari Tuhan. Makanya kita perlu terus berdoa. Nah, saya mau ajak kakak-kakak semua untuk belajar dari Yesus sendiri. Siapa yang mau seperti Kristus? Ada yang gak mau? Semua mau dong ya, seperti Kristus. Kita mau belajar dari Yesus sendiri. Sumber yang sejati, sosok yang sejati adalah Yesus sendiri. Jadi kita belajar dari dia. Saya ambil dari Yohanes bab 17 ayat 9 sampai 11. Itu dikatakan, ini Yesus loh. Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Yesus aja berdoa, apalagi kita. Kita perlu berdoa dan melekat pada Kristus. Saya bacakan sedikit. Aku berdoa untuk mereka, atau kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku berdoa. Stop. Teman-teman, waktu teman-teman membaca firman ini, kita tahu itu bahwa Yesus yang berkata-kata langsung, aku berdoa untuk mereka. Tetapi kalau teman-teman lihat lagi, teman-teman membaca, anggap aku itu adalah saya. Aku berdoa untuk mereka, aku berdoa untuk anak-anak yang aku dampingi. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Tuhan berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Yesus tahu gitu. Dan kalau misalnya kita lihat ayat berikutnya, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Dia tahu nih, dia akan segera pergi. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dia tahu murid-muridnya itu masih tinggal di dunia. Akan ditinggalkan nih sama dia, karena dia mesti pergi kan. Dia akan disalib dan kemudian pergi dari dunia. Mereka nggak akan bisa pegang Yesus lagi. Mereka nggak akan bisa ngomong secara langsung. Tapi Yesus tahu muridnya ini lemah. Muridnya ini gampang tergoda. Makanya Yesus berdoa,
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Yesus sendiri datang kepada Allah Bapa dan kemudian bilang, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Teman-teman, waktu kita baca doa ini, kita bisa lihat bagaimana Yesus menjaga kita. Bagaimana Yesus memohon kepada Allah Bapa untuk melindungi kita. Saya lanjut ke ayat berikut. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kakak-kakak, saya mau ajak kakak-kakak untuk ingat siapa orang-orang muda yang dipercayakan kepada kalian masing-masing saat ini. Siapa nama-namanya? Sebut di dalam doa. Yesus saja bilang gitu bahwa aku memelihara mereka dalam namamu. Yesus ambil tanggung jawab, Yesus memelihara murid-muridnya. Kemudian menjaga mereka dan yang terakhir adalah tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Jadi Yesus menjaga, memastikan bahwa murid-muridnya itu terlindungi. Memastikan bahwa murid-muridnya terpelihara. Dan dia tetap tahu bahwa murid-muridnya itu lemah. Sekarang lanjut, yuk kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi lanjut. Kita bisa lihat bagaimana Yesus datang kepada Allah Bapa dan kemudian bilang, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Terus yang Yesus lakukan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Itu sama, tugasnya seperti kita. Waktu kita membawa firman kepada orang-orang muda, mengenalkan mereka kepada kabar gembira sendiri, kepada sosok Yesus sendiri. Dan nih Yesus loh yang bilang ya, dunia membenci mereka. Jadi kakak-kakak mesti sadar bahwa dunia selalu bertentangan dengan kita. Gak ada tuh dunia bersama-sama dengan kita tuh sejalan. Seringkali dunia itu menipu, ilusi. Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Ini Yesus yang ngomong sendiri. Mereka bukan dari dunia, kita tuh bukan dari dunia gitu. Sama seperti aku bukan dari dunia. Dan yang Yesus lakukan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Yesus tidak membebaskan mereka dari namanya dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Selanjutnya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bagikan firman kepada orang-orang muda. Beritakan, tunjukkan kasih Allah itu melalui firman kepada mereka. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Waktu kakak-kakak berada di sini, Yesus tuh mengutus kita semua tahu. Yesus tuh mengutus kita semua untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kakak-kakak, Yesus tuh gak cuman kerja. Yesus gak cuman menyembuhkan orang sakit, gak cuman melakukan banyak hal, tetapi dia juga meluangkan waktu untuk berdoa.
untuk mendoakan murid-muridnya, untuk benar-benar mendoakan mereka, mengatakan, meminta perlindungan bagi mereka. Karena dia tahu bahwa murid-muridnya itu lemah. Teman-teman, di depan gambar siapa? Santo Yohanes Paulus II. Saya mau ambil kalimat ini dari Redemptoris Missio 87. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Santo Yohanes Paulus II sangat mementingkan yang namanya doa. Dia sangat-sangat memprioritaskan namanya doa, relasi dengan Allah sendiri. Dan dia bilang bahwa tidak mungkin untuk menjadi saksi Kristus tanpa mencerminkan gambarnya. Nggak mungkin kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita nggak belajar dari Kristus sendiri. Kalau kita tidak melakukan apa yang Kristus lakukan. Kalau kita tidak mencontoh, meniru, meneladan, menghayati firman, membiarkan firman itu bergerak di dalam hati kita. Gak akan mungkin kita bisa menjadi saksi Kristus yang semakin efektif tanpa mencerminkan gambarnya yang dihidupkan di dalam kita oleh kasih karunia dan kuasa roh. Kakak-kakak, semua orang suka bilang bahwa doa itu sangat powerful, betul? Siapa yang pernah mengalami doa itu sangat powerful? Terima kasih. Ingat selalu, doa itu adalah kekuatan kita, senjata kita yang sangat-sangat powerful. Semakin kita dekat sama Kristus, semakin kita menyadari, semakin kita punya relasi doa yang strong dengan dia. Dan terutama kita perlu untuk aware, untuk saling menjaga satu sama lain di dalam doa. Doa enggak hanya buat kita sendiri, tetapi justru doa bagi orang lain juga. Bagi sesama kakak-kakak pendamping. Di tempat kakak-kakak semua sudah ada kebiasaan untuk saling mendoakan? Ya, jadi waktu kita ini ada di dunia, kita lemah, tapi kita perlu saling menguatkan satu sama lain. Dan caranya adalah saling memagari satu sama lain dengan doa. Sebut nama domba-domba yang ada, yang menjadi tanggung jawab kita. Sebut nama-nama kakak-kakak pendamping yang bersama-sama berjuang supaya kita dilindungi sama Tuhan. Supaya kita sama-sama belajar untuk menjadi saksi Kristus. Supaya kita punya hati yang peka. Tuhan mau kemana sih? Jangan-jangan apa yang kita lakukan, program yang kita buat, mungkin sebenarnya Tuhan gak mau itu gitu. Kadang-kadang tuh kita terlalu sibuk dengan berbagai banyak hal, tapi kita lupa. Sebenarnya kita lupa bertanya, kita lupa untuk datang ke Tuhan sendiri dan Tuhan mau gimana, Tuhan mau apa, Tuhan mau menyampaikan apa kepada anak-anak sekalian gitu. Jadi tidak mungkin untuk menjadi saksi Kristus tanpa mencerminkan gambarnya yang dihidupkan di dalam kita oleh kasih karunia dan kuasa roh. Berdoa terus untuk meminta kasih karunia, untuk membiarkan Roh Kudus bekerja semakin kuat di dalam hati kita dan untuk saling menjaga satu sama lain. Ini slide kedua dari terakhir, saya kasih gambar ini, kakak-kakak. Ini semua adalah gambar kita. Selama kita masih berada di dunia, kita akan selalu berada di antara kedua bagian ini. Anggaplah sebelah kiri adalah terang, sebelah kanan adalah gelap. Yang mana seringkali mungkin itu selalu tarik-menarik dari waktu ke waktu. Saling tarik-menarik dari waktu ke waktu. Hari ini kita bisa saja jatuh ke dalam dosa. Besok mungkin kita bertobat. Itu akan terus terjadi dari waktu ke waktu. Makanya kita perlu saling menjaga satu sama lain. Saling mendoakan satu sama lain. Karena apa? Karena kita lemah. Karena kita butuh Tuhan, butuh rahmat-Nya, butuh perlindungan darinya sendiri. Tuhan selalu mau mengajak kita kerjasama. Tuhan sebenarnya bisa gampang, ya udah kalian semua dilindungi. Tetapi Tuhan selalu memberikan kita kebebasan. Makanya kita perlu untuk melatih, mendisiplinkan diri kita untuk terus memilih Dia.
Dan sadar nggak sadar kita selalu berada di antara kedua hal ini. Makanya kita perlu saling menguatkan. Dan terakhir teman-teman, ingat selalu, berdoalah senantiasa satu sama lain. Kami di komunitas, kami punya tim doa, di mana kami bertugas untuk mendoakan banyak hal yang terjadi di komunitas, tapi kami juga berdoa bagi Indonesia ini supaya terjadi kebangkitan rohani, supaya orang-orang muda bisa mengenal Kristus. Jadi kami enggak hanya berdoa bagi Jakarta, tetapi kami juga berdoa bagi semua daerah, bagi semua tempat yang ada, supaya kiranya Kristus hadir dan Kristus membakar setiap hati orang muda. Dan kita bisa bayangin bagaimana kalau semakin banyak orang muda ketemu dengan Kristus. Bagaimana negeri ini berubah, bangsa berubah, dan wajah dunia berubah, kerajaan Allah terjadi di dunia ini. Demikian dari saya, terima kasih.